Nah jadi SHM Salusun sama SKBG, ini salah nih ya, SKBG ini diperkenalkan. Apa sih yang membedakan? HM SRS ada komponen tanahnya, sedangkan kalau SKBG itu hanya bangunannya yang dimiliki. Jadi misalnya sebagai contoh, Pemda yang punya tanah, itu kan barang milik daerah tuh, tidak disertifikatkan, atau mungkin disertifikatkan tapi tidak untuk dijual. Lalu developer bekerja sama dengan Pemda, oke saya akan membangun rumah susun di atas tanah Pemda, dijual misalnya. Nah dijual ini, yang boleh dijual itu hanya bagian bersama dan benda bersama. Tanah bersamanya tidak ada, tidak dijual. Nah itu sebetulnya kalau pakar hukum properti mengatakan itulah perbedaan antara strata sebetulnya dengan kondominium. Kalau kondominium itulah konsep rumah susun kita. Menurut beliau tuh kita konsepnya kondominium. Nah strata itulah yang konsep tidak ada tanah bersama, itulah namanya strata. Nah cuma memang penyebutan di antara kita selalu bilangnya strata gitu. Namun sebetulnya menurut beliau strata itulah SKBG. Jadi komponen tanah tidak masuk. Jadi kalau misalnya di luar negeri leasehold, nah itu tanahnya leasehold, disewa, tanahnya nggak dijual, tapi boleh dibangun. Lalu ketika dibangun, orang memiliki unit, satuan rumah susun, tapi juga memiliki benda bersama dan bagian bersama. Oke, tanah bersama jelas, tanahnya, ya, tanah bersama jelas, nggak ada keraguan-raguan. Benda bersama apa sih contohnya? Taman, tempat parkir, tempat fitness, tempat sholat, iya, betul bayar. Bagian bersama contohnya fondasi, kolom, gedung, mechanical, electrical, itu adalah bagian bersama. Nah jadi ketika dia memiliki SKBG, dia memiliki bagian bersama dan benda bersama, ya. Tapi ini saya belum lihat, belum terjadi nih, setelah 2011 belum terjadi sampai hari ini. Yang inilah yang kita kenal sejak dulu. Nah oke, sekarang kita lihat nih, tanda bukti kepemilikan di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai. Sekarang kalau misalnya pengembang melakukan pembangunan rumah susun di atas tanah hak milik, apa yang akan terjadi dengan SHM SRS-nya? Bagaimana karakteristiknya? Hak milik, dibangun rumah susun di atas tanah hak milik. Nah artinya kan perorangan yang membangun. Nah namun ketika itu diterbitkan, dia akan mengikuti alas hak induknya. SHM SRS turun-temurun jadinya, karena mengikuti hak milik. Nah itu yang perlu dipahami itu. Kita hampir nggak pernah dengar ya. Karena apa? Karena pengembang kan semua perseroan terbatas. Jadi HGB. Betul ya. Tapi pernah terjadi ini. Yang saya tahu bukan di Jakarta tapi di Palembang. Palembang Square, pernah dengar? Palembang Square di Palembang. Itu town center lah, apa sih istilahnya? Trade center. Itu dijual tuh seperti ITC, ITC Kuningan, ITC apa, dijual kios-kios. Tapi yang membangun itu individu. Jadi SHM SRS semuanya nggak perlu diperpanjang. Itu terjadi sempat. Nah lalu ada investor masuk, mau beli sebagian besar. Apa yang terjadi? Nggak bisa dong. PT kan nggak boleh beli hak milik. Mereka melakukan terobosan hukum. Sudah ada P3 SRS, PPRS-nya sudah terbentuk. Mereka rapat, PPRS memutuskan menurunkan hak atas tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan. Turun deh. Udah bisa dong, artinya dia beli lah.
sertifikat hak milik satuan gempa susulan. Nah, itu menarik. Jadi Palembang Square sekarang sudah HGB, dulu hak milik. Turun. Tapi saya nggak tahu. Memang sangat menarik sebetulnya sebagai pembeli. Kalau kita membeli kan SHM SRS di atas hak milik kan, wow, gitu. nggak usah pusing masalah perpanjangan gitu. P3 SRS sendiri juga akan lebih simpel ya. Dia nggak usah pusing masalah perpanjangan sertifikat. Nah, jadi memang ini saya mau kasih gambaran sekilas mengenai kepailitan di Indonesia. Kepailitan di Indonesia itu berbeda dengan insolvensi. Jadi ada kata pailit, ada kata insolvensi, insolvent. Pailit, Indonesia menafsirkan pailit itu adanya satu kreditur atau lebih, sudah jatuh tempo utangnya, dapat ditagih dan tidak dibayar. Jadi ada dua kreditur atau lebih, utangnya jatuh tempo dan tidak dibayar. Pembuktiannya sederhana. Selama itu terbukti ada dua tagihan saat sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, pengadilan memutuskan pailit. Nah, jadi pailit harus dibedakan dengan insolven. Insolven itu kemampuan sudah tidak bisa lagi membayar, sudah tidak mampu lagi meneruskan usaha. Itu insolven, insolvensi kita menyebutnya. Nah, tapi di undang-undang penafsiran insolvensi juga tidak serta-merta hanya kemampuan tidak membayar. Kalau misalnya di dalam rapat-rapat kreditur pada saat proses kepailitan terjadi, tidak ada perdamaian atau proposal perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh kreditur, itu menjadi insolvensi otomatis, dan kurator akan melakukan pemberesan. Pemberesan itu maksudnya penjualan aset. Dia likuidasi semua aset, bentuknya cash, dia dapat tunai, dia bagi-bagi ke kreditur. Nah, itulah yang membuat situasinya mengerikan. Dan ketika kita bicara hutang jatuh tempo, itu bukan hanya hutang piutang, hubungan uang. Utang itu ditafsirkan sebagai prestasi, itu juga hutang. Prestasi apa? Kewajiban melakukan sesuatu kan. Nah, developer kenapa kok pada ada yang kena pailit? Antara lain, dia komitmen serah terima tanggal sekian, dia tidak jalankan, mundur terus tuh, mundur terus, diajukanlah pailitan. Terbukti dua kreditur aja, dua konsumen aja, dua pembeli membuktikan dengan PPJB ini developer berjanji deliver 1 Januari, ini udah 1 Juni nggak di deliver. Jadi hutang sudah jatuh tempo dapat ditagih dua kreditur. Pailit, pernah dengar? Pailit maksudnya sempet pailit, dicabut Mahkamah Agung. Setelah kejadian itu langsung keluar Undang-Undang 2004 itu mengatakan jika itu perusahaan keuangan harus persetujuan Menteri Keuangan kalau salah sebelum diajukan. Jadi kalau itu terkait dengan bank, lalu lembaga keuangan seperti financing company, asuransi, bukan financing company, asuransi dan bank, itu harus ke persetujuan Menteri dulu sebelum diajukan. Begitu juga untuk BUMN, tidak semua BUMN, tapi BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki negara, yang seluruh sahamnya ya, dan untuk kepentingan umum. Nah, itu juga harus melalui Menek BUMN sebelum boleh masuk pailit, karena dia nggak mau itu sembarangan semua orang bisa ajukan pailit. Nah, jadi hati-hati nih, dua utang jatuh tempo dapat ditagih bisa diajukan pailit, maka itu banyak terjadi putusannya pailit. Terus sudah kurator ambil alih Pak, direksi udah nggak punya kemampuan. Nah, beda dengan ada yang namanya PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, kalau PKPU itu tujuannya restrukturisasi, saya udah nggak sanggup, saya mohon nih PKPU. Bisa volunteer, bisa sukarela, atau pada saat ada yang mengklaim pailit, kita bisa lawan bahwa enggak,
saya nggak ada utang misalnya, atau utang belum jatuh tempo, atau saya bilang ya saya ajukan di PKPU, memang saya perlu merestrukturisasi, rescheduling prestasi saya kalau pengembang. Nah itu. Nah jadi kurator Pak namanya, ambil alih. Kalau PKPU namanya pengurus. Nah pada saat PKPU, direksi masih punya kekuatan, masih bersama-sama dengan pengurus melakukan pemberesan, menyelesaikan proses restrukturisasi. Tapi kalau sudah pilot, direksi stop kerja, kurator yang mengambil alih pengurusan. Di perjanjian tidak ada, karena NPP itu diterbitkan berdasarkan pertelaan. Nah, pertelaan mesti disahkan dulu. Biasanya pengembang dalam proses PPJP dia belum ada pertelaan. Dia biasanya baru urus pertelaan itu setelah selesai bangunan. Jadi ada as-built drawing, sudah sesuai gitu semua, nah baru dia tentukan pertelaan, baru turut terbit tuh. Setiap unit itu punya NPP berapa persen. Nah, nanti pada saat sertifikasi itu akan dicatat. Nah, jadi nilai perbandingan proporsional. Kalau dulu kita lihat hanya bisa berdasarkan luas atau nilai jual. Nah, sekarang nilai jual. Nah, tapi dengan pengaturan begini malah makin bingung jadinya pengembang. Karena kalau berdasarkan luas kan mudah ya. Berdasarkan nilai jual jadi bingung. Nah, tapi sebetulnya nilai jual logis. Karena unit yang menghadap pool sama unit menghadap city kan harganya beda. Unit lantai 2 sama yang di lantai 20 kan harganya beda gitu ya. Justru itu yang lebih make sense sebetulnya kalau saya lihat. Tapi ini banyak pengembang kebingungan nih sebetulnya dengan klausul ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita bicara SHM SRS, nah ini pertelaan. Nah inilah keunikannya. Ada pertelaan, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak. Nah, sertifikat hak milik SKBG. Nah, pertelaannya hanya bagian bersama dan benda bersama. Nah, ini yang membedakan secara prinsipil ya. SKBG tidak ada komponen tanah bersama. Jadi dia dianggap bangunan biasa, dapat dibebani fidusia, bukan hak tanggungan. Tidak ada tanah ya. Kalau hak tanggungan tanah dengan bangunan bisa, bangunan saja nggak bisa hak tanggungan fidusia.